Shalom, segala puji dan syukur bagi Tuhan atas pemeliharaannya yang selalu setia menjaga kita. Kembali lagi dalam program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Perkenalkan, bersama dengan saya Pendeta Yasmita Tikara SSI. Kita akan membaca bagian firman Tuhan pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang selalu setia menjaga dan memelihara kami. Kembali lagi dalam program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan di saat ini ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun siapakah kami di hadapan-Mu? Kami hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kami banyak melakukan kesalahan yang menyakiti hati-Mu bahkan sesama kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu bernaung dalam hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, bahkan semua pemirsa Tabura Injil yang menyaksikan, supaya Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu pada saat ini. Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu telah siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya itu diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Demikianlah jauh bagian firman Tuhan yang telah kita baca. Pembacaan firman Tuhan hari ini dengan tema hal memberi persembahan. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, persembahan adalah sesuatu yang kita persembahkan atau korban yang kita beri kepada siapa kita menyembah. Tidak ada seorang pun yang menginginkan persembahannya itu ditolak. Semua pasti menginginkan apa yang dipersembahkan itu dapat diterima dan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan yang disembah.
Kisah Kain dan Habel yang memiliki pekerjaan yang berbeda sekalipun mereka adalah saudara. Mereka memiliki pekerjaan yaitu Kain sebagai petani dan Habel sebagai pengembala atau peternak. Mereka mengelola pekerjaan mereka dengan baik, dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka masing-masing. Dan sebagai seorang pekerja yang bekerja dengan keras, pasti mereka mendapatkan hasil yang dapat dinikmati. Namun, kemanakah hasilnya? Kemanakah hasil pekerjaan itu dibawa? Di dalam ayat 3 dan ayat 4 dikatakan bahwa Kain dan Habel mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Persembahan itu dipersembahkan, ditujukan untuk Tuhan. Sama-sama dipersembahkan kepada Tuhan yang mereka sembah. Jadi ada hubungannya antara Tuhan, pekerjaan, tetapi juga hasil dari pekerjaan itu. Nah, bagaimanakah seorang pekerja dapat mengelola hasil pekerjaannya itu untuk tujuan persembahan? Kain mengelola persembahannya, yaitu ia memberikan sebagian dari hasil tanah yang ia miliki. Kita bisa mengetahui bahwa kata sebagian ini itu artinya bahwa Kain hanya setengah-setengah memberikan apa yang ia miliki. Dia tidak memberi yang pertama bahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sedangkan Habel dikatakan bahwa Habel memberikan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Yang pertama, yang gemuk, yang bagus, yang terbaik. Itu artinya Habel mengutamakan Tuhan daripada hidupnya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Allah lebih mengindahkan persembahan dari Habel daripada Kain? Sebab Kain tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kain hanya percaya setengah-setengah kepada Tuhan. Ia masih khawatir akan hidupnya. Ia tidak percaya bahwa kemahakuasaan Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup dirinya, bahkan kita sekalian. Semakin diperjelas dalam ayat 7 yang berkata bahwa apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Itu artinya bahwa Allah tahu Kain melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Persembahan merupakan tindakan dan juga perbuatan baik. Apapun yang ada dalam hati, apapun yang kita lakukan, apapun yang tersembunyi, Allah sangat mengenal semuanya itu. Mengapa persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan atau diterima oleh Tuhan? Karena iman Habel, ia bertindak tidak setengah-setengah. Ia sepenuhnya memberikan persembahan kepada Allah sebagai tanda ketaatan dan mempercayakan seluruh hidupnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Habel percaya dengan sungguh bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia, Tuhan sanggup untuk memelihara hidupnya sekalipun ia harus memberi yang terbaik dari segala yang ia miliki. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, banyak orang Kristen menyangkut pautkan bahwa persembahan itu hanyalah sebatas uang ataupun harta benda yang ia miliki. Tetapi sesungguhnya persembahan itu adalah menyangkut tentang hati kita. Apapun pekerjaan kita saat ini, apapun yang sedang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara sekalian, apapun yang sedang kita kelola, apakah itu kita sebagai PNS, pengusaha, pejabat, apakah kita penjual pinang, pedagang, supir, tukang ojek, menapis pasir, ataupun kita sebagai pembantu, kenek, apapun pekerjaan kita pada saat ini, saudara-saudara, Tuhan mau kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Sebab hal utama yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan adalah mengutamakan Tuhan dalam hidupnya
dalam segala hal, baik maupun tidak baik keadaannya saat itu. Jumlah pemberian kita tidak perlu sebesar pemberian orang lain. Sebab dalam memberi persembahan, kita harus melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Memberi dari hati yang mengucap syukur. Memberi dari hati dengan sukacita. Memberi dari hati yang sangat mengenal Tuhan yang ia sembah, supaya ia memberikan yang terbaik dan mengutamakan Tuhan sebagai pemelihara hidup ini. Itulah yang menyukakan hati Tuhan. Itulah korban yang Tuhan senang, yang berkenan di hadapan hadirat-Nya. Jangan pernah kita memberi persembahan hanya karena ada motivasi terselubung. Apakah kita ingin dihargai? Kita ingin dihormati? Kita ingin orang terkesan dengan apa yang kita beri? Karena seberapa besar yang saudara berikan dengan motivasi yang salah, segala sesuatunya akan sia-sia. Kita mengingat kembali cerita tentang seorang janda dan juga seorang kaya, di mana seorang janda itu memberi dari kekurangannya, dari apa yang ada, dan seorang kaya memberi dari kelebihannya. Sekalipun orang kaya itu memberi dari kelebihannya, tetapi ia sombong, ia menengadah ke langit membawa persembahannya itu. Tapi Tuhan tidak mengindahkannya, karena tidak ada kerendahan hati, tidak ada kesungguhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Yang ada hanyalah kesombongan. Tetapi kita lihat, janda itu memberi dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia memberikan apa yang ada, tanpa memikirkan apa yang nanti saya akan makan. Apa yang akan terjadi jika saya tidak mempunyai uang, karena telah diberikan semua untuk Tuhan. Sebab janda itu percaya bahwa Tuhan yang mempunyai hidup, Tuhan yang memeliharanya, Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatu dalam hidupnya. Percayalah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Apapun kondisi kita, Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang memiliki hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang selalu mempercayakan pekerjaan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan. Kami memohon, tuntunlah perjalanan hidup kami dengan terus mengucap syukur atas pekerjaan yang Tuhan percayakan, supaya dengan hikmat-Mu kami dapat mengelolanya dengan baik. Dengan hikmat-Mu kami dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan dengan iman percaya bahwa ketika kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki, Allah sumber berkat, Allah yang memiliki hidup ini akan memelihara kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan di hari ini. Saksikan terus Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.